disangkakan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau dibilangnya itu bertentangan dengan hukum, tidak memenuhi syarat formil dan syarat material, pertanyaannya sekarang begini, saya tantang. Berani nggak teman-teman ini mengajukan pra-peradilan langsung dijawab SP3 itu? Berani nggak? Nggak gitu dong. Nah, Kalau kan bukan gitu, karena kan untuk menguji itu benar atau tidak kan tinggal harus jawab berani atau tidak. Berani atau Dan tidak. apa sekarang langkahnya, gini, silakan. sekarang pertanyaanku ke Bang Pitra Ramadhani. Bukan Bang. Sudah baca Maksudnya begini. KUHP belum? Oke, Bukan tahan dulu. Pertanyaan simpel saja. Tahan Ini dulu, pertanyaan kita balik. kasih dia jawab berani atau Oke. tidak. Enggak, ini tidak menjawab pertanyaan Lah, kunci. bukan Kalau menjawab aku bilang sih pertanyaan ini jebakan. artinya kan begini, Ini jebakan Bang Pitra Anda kan orang untuk hukum, melarikan diri dari ketidakpahaman Bang Pitra terhadap ketentuan restoratif justice Anda yang jangan dia menunjukkan melakukan. Satu-satu. Kamu nggak paham Ketika hukumnya Bang gitu. Pitra mengatakan berani Nggak baca atau pasal tidak. 79, pasal 80, 81, 82 sampai pasal 88. Baca nggak? Ini- Jawab Kalau dulu gini secara gimana? singkat, berani atau tidak, langkah kemudian apa? Ya. Loh, gini. Pra-peradilan terkait dengan SP3, kalau Anda baca ketentuan pra-peradilan, itu di siapa sih yang mengajukan? Tersangka, keluarga, atau pelapor. Apa hubungannya dengan kami? Kami nggak punya kepentingan kok untuk Ya, kan mengajukan kata dia tadi pra-peradilan. ada pasal Secara 160. kuasa hukum, apa Loh, kemudian kami yang bisa mempertanyakannya diakomodir itu, dari para tersangka? gini, Iya. kami mempertanyakan itu Bang Pitra Ramadhani itu terkait dengan penerapan hukumnya. Yes, Karena kenapa? makanya. Sebentar, karena kenapa? Ini Anda mau SP3 dan menutup RJ yang dijadikan sebagai dasar SP3 ini, RJ sebagai dasar SP3 ini kan nggak bisa keluar dari konteks penegakan hukum dalam perkara 8 orang tersangka. Berarti Iya sudah dong. terjawab. Anda tidak berani untuk mengajukan pra-peradilan. Loh, Simpel. Gitu kami loh. tidak punya legal Udah terjawab, standing. Berarti Loh. selesai. Berarti Anda udah bilang sendiri tidak punya legal standing. Berarti Gimana sih? selesai. Kita bukan bicara Berarti soal penetapan pra-peradilan apa SP3 enggak. itu sah sepanjang tidak dibatalkan oleh Egy Sujana maupun Damai Enggak, Arifin. bukan begitu. Oke, berarti salah satu langkah hukumnya adalah Anda mengajukan katanya datang gugatan. di sini sebagai Nah, praktisi. Kalau bukan. seorang praktisi itu Bukan masalah cara itu. memberikan Kita kan argumentasi dialog. nggak begitu. Karena Nggak kan bisa Anda bilang begitu. tadi Anda ini nggak bisa cacat langsung nantang formil, begitu ini dong. salah dan lain-lain pasal. Enggak. Sekarang kan kita ketahui semua. Anda itu saya tahu lah. penghentian, Anda membangun penangkapan, satu narasi penahanan, hukum apakah itu untuk keluar berarti dari saudara menguji ketidakpemahaman. itu? Kan Gini. kita mengujinya di pengadilan. Enggak, Begitu, kasih Bang waktu ya, Iqbal. aku kasih waktu. Ini Silakan, siapa dulu silakan. yang Tapi bicara gini, Bang Iqbal? Saya dulu tuh. aku kasih kamu waktu, habis itu kamu kasih ke aku waktu, jangan Bukan kamu bantah. kamu yang kasih waktu, tapi Ya. moderator. Enggak, silakan kamu mau bicara. Bang Iqbal di sini. Oke, Tapi kalau aku tadi bicara kamu jangan Anda- bantah ya. Nah, Aku bicara kamu kan jangan kita bantah. dialog. Silakan, silakan. Kalau saya Ada nggak bisa pertanyaan bantah saudara, Anda yang ini belum penjara dijawab namanya. oleh Bang Pitra, abang-abangku, berani atau tidak gitu saja. Iya. Ketika Roy Kalau Suryo gini. mengatakan bahwa akan mempertimbangkan untuk mengajukan Yes. gugatan Gini. atas SP3 ini. SP3 itu, kalaupun dia masuk dalam kompetensi pra-peradilan, yang bisa mengajukan itu siapa sih? Pelapor, terlapor, atau keluarganya? Kami punya kepentingan apa dengan SP3 Bang ES dan DHL? Bahwa kemudian Mas Roy mengatakan bahwa ada keinginan dia untuk menggugat ini dalam pra-peradilan, itu kan masih dalam konteks wacana dan itu kan belum dikaji dengan kami tim kuasa hukum. Tapi apakah langkah pendapat hukum itu akan sebentar. dilakukan? Pendapat hukum saya by law berdasarkan aturan yang diatur dalam KUHP yang hanya bisa mengajukan itu adalah orang yang berkepentingan, terlapor, pelapor maupun keluarganya. Oke, apakah dari keterangan Egy dan juga Damai ini mempengaruhi tersangka-tersangka lain untuk mengajukan restoratif justice kalau memang Bang Sangaji belum mendapat arahan langsung dari kliennya untuk melakukan itu? Saya kira di sini karena saya kan menarik pembicaraan dari beliau karena dia tadi menarik pasal 160 ini nggak adil karena ada pasal 160 di sini kan gitu. Berarti itu kan kalau kita berpatokan kepada 160 berarti itu kan delik biasa, tindak pidana murni yang semua orang juga bisa melaporkan itu kan begitu. Kalau dia tindak pidana murni ataupun delik biasa semua orang bisa melaporkan itu. Saya kira warga masyarakat berhak untuk mengajukan prapit terhadap pasal yang mengenai tindak pidana biasa. Bukan hanya keluarga korban, tersangka, ataupun saudaranya, tapi masyarakat juga punya hak. Contohnya makar. Kalau ada perkara makar, kita lihat di situ telah diproses, tapi di SP3 kan masyarakat Indonesia berhak untuk itu karena itu delik biasa, mengganggu ketertiban umum dan masyarakat kita. Jadi ini tergantung komitmen daripada para tersangka, berani nggak mereka menguji SP3 itu kan begitu. Pertanyaannya kita tunggu simpel saja. ke-6 tersangka mengajukan itu kalau memang Bang Sangaji mengatakan bahwa itu kewenangan para tersangka. Gini. Oke, tahan dulu. Saya mau tanya ke Bang Fitra lagi. Kalau posisinya sekarang terbebas dari sangkaan karena sudah di SP3 begitu ya. Lantas bagaimana kemudian posisi Egy Sujana dan Damai Harilubis dalam kasus dugaan ijazah palsunya Jokowi? Yang pasti bahwasannya gelar dan sandang gelar tersangka tersebut hapus. Jadi itu tidak melekat lagi di dalam beliau sehingga dia kembali seperti semula. Sebagai manusia yang merdeka tidak ada tuntutan hukum terhadap beliau
terkait dengan persoalan ijazah ini. Tapi yang pasti, apakah Pak Egy ini sudah clear ataupun selesai kasusnya? Tentu kemungkinan besar dia bisa menjadi saksi nanti di situ, ya. Di persidangan itu bisa sebagai saksi fakta, ya. Kita nggak tahu nih, karena ini belum masuk ke dalam persidangan. Tapi yang jelas karena beliau ada di dalam lingkaran perkara ini, saya berkeyakinan Pak Egy Sujana maupun Damai Hairul Lubis akan membongkar kasus ini dengan fakta yang sebenarnya. Oke, akan berbalik arah begitu ya. Ya. Kalau Bang Sengaja mengutip pernyataan Rustam Effendi, ia melakukan ini atas perintah Egy Sujana. Ketika Egy Sujana melakukan ini, Ya. apakah teman-teman Anda merasa ditinggal dan dihianati? Mereka lah yang merasa, karena mereka sama-sama yang berjuang. Mereka merasa ditinggalkan, ya itu perasaan subjektif mereka dan itu tidak salah. Karena memang Bang Egy lah yang menarik mereka dalam perkara ini, baik dalam klaster pertama maupun klaster kedua. Dan kemudian kalau mereka merasa bahwa Bang Egy mencari jalan untuk menyelamatkan diri sendiri, ya itu sah-sah saja karena itu juga hak pertimbangan subjektif mereka. Karena mereka yang berjuang, kita nggak bisa masuk di dalam ruang relung psikologi seseorang ya. Yang seseorang itu sekarang menjadi tersangka dan kemudian mereka membersamai Bang Egy dalam gerakan ini. Itu satu hal. Hal yang kedua sebenarnya aku ingin mengoreksi ya supaya diskusi kita ini jangan sampai kemudian disalahartikan gitu ya. Kami tidak mempersoalkan SP3 dalam konteks kami iri kemudian kami mengajukan pra peradilan, tidak. Ya, Lagi-lagi sebentar. Anda menyalahkan. Aduh, sebentar. Abang kan udah bicara. Oh iya udah silakan. Aduh. Ya, kan kita Kan harus maksudnya sepakat. kita dong. bisa dialog nggak kan? Enggak, gitu? jawab sabar dulu, Oh, kita iya, harus udah. sepakat dong. Berarti satu-satu ngomong dulu Iya, ya. iya. Baik, kalimatnya agak dipersingkat, jelas dan padat. Iya, Tidak terlalu panjang karena durasi kita biar terbatas. panjang. Silakan. Ya, kalau Itu aku gua bicara, Abang dengar dulu kan Oke, itu kan siap. jauh lebih elegan. Ya, tahan Bang silakan. Fitra. Oke. Kemudian pilihan pra peradilan itu sama sekali tidak ada keterkaitan kepentingan kami di situ. Ya. Dan kami menghormati bahwa mereka tidak lagi menjadi tersangka. Bahkan Mas Roy sendiri mendoakan Bang Egy dan saya mohon maaf di dalam berbagai komentar saya di dalam podcast saya juga mendoakan beliau semoga beliau sehat, makin sukses gitu ya. Kami tidak ada hard feeling ke mereka gitu ya. Tetapi memang yang kami sayangkan adalah kenapa mereka meninggalkan perjuangan ini dan membiarkan 6 tersangka lain berjuang sendiri padahal mereka juga punya kontribusi yang besar dalam membongkar dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo. Jadi itu konteksnya. Nah, kami memberikan kritik terhadap penerapan SP3 itu lebih kepada konteks penerapan hukumnya. Karena ini gini, ini produk hukum yang baru diterapkan dalam KUHP dan KUHP baru. Bahwa kemudian penyidik belum melakukan analisa pasal, kemudian memperhatikan syarat-syarat formil, saya kira itu sah-sah saja. Kami mengatakan itu. Kenapa? Karena memang ketentuan hukumnya tidak dilakukan oleh penyidik. Contoh, kalau kita masuk kepada pasal 79 ayat 5, yaitu perlu penetapan pengadilan, dan itu ditegaskan kembali dalam pasal 81, 81, itu kan sama sekali nggak pernah tuh penyidik meminta SP3 ini harus ada putusan pengadilan, harus ada penetapan pengadilannya. Itu juga dilanggar juga oleh mereka. Kemudian juga terhadap delik yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, itu juga tidak dipertimbangkan oleh mereka. Padahal itu syarat mutlak yang diatur dalam pasal 82 KUHP. Oke. Ya. Kemudian di sini tidak ada kesepakatan perdamaian. Tidak ada. Kapan kesepakatan perdamaian dilakukan? Rujukan hukumnya nggak ada. Lantas RJ-nya kapan dilakukan? Loh di sini nggak disebut. Oke, sekarang kemudian saya akan bawa ke sini. Ya, ini saya by law. Ya. Oke, sambil Anda mencari. Ini rumusan. Ini rumusan format surat kesepakatan perdamaian yang seharusnya dikeluarkan oleh penyidik Polda Metro Jaya berdasarkan Perpol 8 2021. Oke. Dan ini ketika kami challenge kepada Bang ES kemarin dalam satu diskusi di televisi, beliau mengatakan enggak, kami nggak pernah tanda tangan apapun. Oke, Tiba-tiba kalau- SP3 keluar. Terus Baik, SP3 kalau- ini keluar dari dasar hukum apa gitu loh? Baik, kalau SP3 Anda- tiba-tiba datang dari langit karena ada arahan, kita nggak tahu siapa memberikan arahan, tiba-tiba keluar aja SP3. Baik, kalau Anda keberatan dengan ini, ya seharusnya bukan pihaknya Ya. Jokowi yang Bukan, harus kan Anda ini. saya katakan tadi bahwa Karena pihaknya Jokowi hanya mengajukan. Keberatan kami itu dalam konteks penerapan hukum. Karena gini, ini produk resmi negara. Wajar dong siapapun boleh menggugat, boleh mengkaji dan mempersoalkan ini dan melakukan analisa serta melakukan kritik hukum. Boleh. Kami warga negara. Saya melakukan kritik hukum ini dalam konteks bukan hanya sebagai kuasa hukumnya Mas Roy, tetapi saya sebagai seorang warga negara yang paham hukum, mengerti hukum pidana material dan formil, melakukan kritik keras terhadap Polda Metro Jaya karena produk yang mereka keluarkan ini tidak berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Oke, yang diatur kalau dalam Anda KUHP di baru. luar dari kuasa hukumnya Roy Suryo sebagai praktisi hukum, apa yang kemudian Anda
tempuh terkait dengan ini? Ya. Kalau memang ini dikeluarkan oleh kepolisian di luar kasus yang sekarang Ya saya sedang bergulir. kira ini adalah contoh bahwa kepolisian belum melakukan reformasi kepolisian Baik. yang benar. Baik. Kepolisian Republik Indonesia belum menegakkan hukum sesuai dengan aturan KUHAP yang baru yang sudah dibuat oleh negara, disahkan oleh Presiden bersama DPR. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Pitra. Kalau di akhir waktu kita ini masih ada keyakinan Anda terkait dugaan ijazah palsu ini akan terbukti di pengadilan, benar atau salah, bagaimana? Jika benar seperti apa dan jika pun salah seperti apa? Saat ini kita sangat menjunjung tinggi presumption of innocence karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan persoalan ini. Benar. Jadi kalau keyakinan saya boleh berkeyakinan bahwasanya ijazah Pak Jokowi ini asli. Karena apa? Ya karena dari produknya itu yang mengeluarkan itu telah menyatakan dan menjamin bahwasanya ijazah Pak Jokowi asli. Oke. Dari keyakinan Anda bahwa ijazah Jokowi ini asli, apa yang kemudian Anda bayangkan yang kemudian mereka lakukan ini, apa tujuannya? Kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya tentu mereka tidak akan menjadi tersangka. Itu satu. Tapi kan terus beda kalau konteks. berbicara Ini soal, tujuan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. ya makanya saya bilang tentu kan sudah dilakukan uji lab oleh pihak kepolisian, baik dari Mabes Polri, Polda Metro Jaya, ijazahnya juga telah disita. Itu yang mendasar pihak penyidik untuk membuktikan bahwasanya ijazahnya itu tidak ada masalah, kan gitu. Baru ketuntutan-tuntutan yang lain mengejar tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan lain-lainnya. Kalau saya melihat Bang Irsal, bahwasanya teman-teman kita ini sepertinya kecewa karena Bang Egy Sujana kemarin memakai mobil warna merah sampai pakai koboi, ya kan? Wih, Allah Akbar gitu kan. Jadi luar biasa juga Bang Egy ini bisa dia memancing emosi orang sehingga menjadi perdebatan panas di tengah-tengah masyarakat. Tapi yang pasti saya aneh juga melihat pandangan dari para teman-teman kita mengatakan bahwasanya mereka tidak mempersoalkan SP3, tapi mereka rewel. Yang begini formil, material dan lain, pasal ini dan lain-lain. Dia udah bilang tidak mempersoalkan SP3-nya. Kalau tidak mempersoalkan, doakan Egy Sujana biar dia cepat sembuh. Kan gitu. Bukan malah nangis. Kemarin saya lihat Pak Gopur di acara podcast perjuangan gitu sampai nangis. Saya juga melihatnya kenapa sampai nangis ini. Wajar beliau menangis ataupun membela RRT dengan gagah karena itu subjektivitas seorang pengacara. Oke, kenapa sampai nangis Bang Sangaji? Iya. Apakah Anda juga Sebenarnya yakin kenapa bahwa nangis? ini adalah perjuangan di jalan yang benar? Karena saya lihat menangis. Ya, sebenarnya begini. Sebenarnya mohon maaf ya Bang Ramadhani ya. Sebenarnya itu sesuatu yang tidak pantas Anda kemukakan di sini karena Bukan, itu bukan wajar dong saya tanya. Iya, karena saya lihat kemarin Anda kan seorang pengacara, Anda seharusnya membela hukumnya saja. Anda lari dari perdebatan Berarti Anda substansi subjektif. kita. Bukan lari, ini kan konteks ijazah juga yang saudara Oke, bahas. kalau gitu pertanyaan Enggak, saya enggak. samakan dengan Bang Anda Pitra. masuk ke dalam ruang lingkup Bukan, ruang bukan. pribadi saya. Saya wajar menanya. Baik. Boleh, seharusnya Anda jangan bertanya gitu dong. Kita Jangan berada Anda di atas begitu. kasusnya. Anda nggak etis kok bertanya begitu. Iya, ini kasus juga yang dibahas, Anda karena gini, Anda tuh kalau saya mungkin perhatikan ada ya, kekecewaan Anda tuh saya saudara perhatikan terhadap Anda tuh Egy nggak punya Sujana etika tahu. sehingga melakukan Anda nggak restoratif punya justice etika tersebut. ketika Anda Berbicara tidak mampu etika, memberikan Anda argumentasi berbicara hukum. etika, enggak layak Anda berbicara etika di situ. Ya kan Wajar saya tanya, itu harusnya persoalan Anda jangan pribadi nangis saya. dong. Baik, Hal abang-abang, seperti itu. Anda waktu nggak kita- punya etika, Baik. Anda nggak paham hukum, nggak punya etika, nggak ngerti hukum acara pidana. Bang Sangaji, Anda tahan, sebesar Bang Pitra, memasukkan tahan. Anda Waktu menjadi kita tersangka. terbatas. Lah, Tapi gitu loh. saya mau imbang ketika tadi Harusnya menanyakan kamu, keyakinan kepada Bang kamu Pitra. harusnya tiru. Baik, Bang Pitra tahan dulu. Edi dan Neti itu dia berhasil. Terakhir, Kamu nggak punya keyakinan etika. Bang Sangaji terkait dengan kasus ijazah dugaan palsu Jokowi. Apa terakhir? Ya, Singkat saja. Kalau saya harusnya pertanyaannya begitu, jangan lari ke personal. Ya. Kalau tadi dikatakan bahwa dia yakin, ya itu sah-sah saja, itu persepsi dia gitu. Itu persepsi Pak Romadhani yang adalah pendukung Pak Bukan Jokowi. Romadhani. Pitra Romadhani lah ya, yang pendukung Pak Joko Widodo. Ya, itu sah, nggak ada masalah. Karena perspektif yang beliau pakai adalah perspektif penyidik. Karena penyidik menetapkan tersangka berdasarkan keyakinan mereka terhadap alat bukti. Baik, singkat saja yakin atau tidak, Bang? Karena proses hukum itu adalah check and balance, dan tadi saya mau katakan lagi bahwa kami nggak rewel, kok kami nggak mewek-mewek soal SP3. Yang kami lakukan adalah check and balance terhadap negara. Hukum itu kan harus ada check and balance dari warga Baik, kepada waktu kita penegak hukum. terbatas, yakin atau tidak bahwa Anda di jalan yang jelas? Kami meyakini bahwa apa yang kami lakukan ini sesuai dengan visi perjuangan kami, Oke. yaitu membongkar ijazah palsu
Oke. yang berdasarkan hasil penelitian Mas Roy dan Bang Risman. Baik, terima kasih Bang Fitra, terima kasih Bang Sangaji. Kita buktikan sama-sama bahwa ijazah Jokowi palsu atau tidak di pengadilan. Demikian NTV Prime, kita akan kembali usai jeda berikut. Terima kasih.